Apa? 70% yang nonton GPC ternyata belum subscribe. Gimana bisa kayak gini? Izin abangku. Ya Allah, tolong buat warga Konoha setelah nonton ini langsung pencet subscribe. Biar cita-cita GPC dapat batu meteor, batu diamond segera tercapai ya Allah. Amin. Gue nangis karena gue ngerasa kayak orang asing di rumah gue sendiri. 2 tahun gue tidur sebelahan sama orang yang nyimpen rahasia sebesar itu. 2 tahun gue ngerasain kayak istri yang paling ngerti suaminya. Ternyata gue cuma ngerti separuh dari cerita aslinya. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Malam itu, gue nemuin kebenaran yang udah ditutupin suami gue selama 2 tahun terakhir. Bukan dari dia yang ngaku, tapi dari email yang lupa dia log out di HP gue sendiri. Hai Sobat Penat, kenalin, gue Sasa. Gue ibu rumah tangga yang udah menikah selama kurang lebih 4 tahun bersama suami gue dan sedang menanti kehadiran buah hati dalam kehidupan kami. Tapi malam itu gue justru malah nemuin kebenaran yang udah ditutupin selama 2 tahun terakhir. Tapi dari email yang lupa dia log out di HP gue sendiri. Oke, gue ceritain dari awal ya biar lo paham posisi gue. Reza, suami gue ini, tipe cowok pekerja keras banget dari awal nikah. Dulu jam pulangnya jam 6 sore, lama-lama jadi jam 9, jam 10, bahkan pernah sampai hampir tengah malam. Alasannya selalu sama, lembur, banyak kerjaan, deadline numpuk, dan namanya juga suami cari nafkah, ya gue support-support aja. Gue gak mau jadi istri yang cerewetan. Lagian juga di rumah gue masih ada my lucky gue yang handsome sebagai hiburan. Tapi ada satu hal yang lama-lama bikin gue ganjil banget cuy. Kalau emang lemburnya sebanyak itu, kenapa gajinya gak pernah kelihatan nambah? Malah kadang di akhir bulan dia yang minta maaf duluan. Maaf ya sayang, bulan ini agak ketat. Karena gue pikir mungkin lagi banyak potongan pajak lah, kena cut bonus lah. Ya pokoknya alasan-alasan yang masuk akal. Jadi gue percaya aja. Yang bikin gue makin bingung, Reza jadi orang yang beda banget dari yang gue kenal dulu. Dulu dia rame, banyak bercanda, jahil, dan lucu. Bah, kayak komeng dah pokoknya. Kerjaannya ngelawak mulu. Sekarang di rumah diem aja. Dah kayak kanebo kering kena semen. HP-nya juga jadi lengket banget di tangan. Tapi anehnya dia gak pernah kelihatan main game atau buka sosmed kalau lagi pegang HP itu. Kalau gue tanya, kenapa sih akhir-akhir ini kayak banyak pikiran? Dia cuma jawab, capek doang sayang, kerjaan lagi numpuk nih. Ya gue percaya-percaya aja. Gue juga kan gak mau nambahin beban pikirannya. Karena buat apa juga gue curigain orang yang gue lihat sendiri udah kerja keras. Pergi gelap, pulang gelap. Padahal gue udah nyampein apa yang Roma Irama bilang ke dia. Begadang jangan begadang kalau tiada cuannya. Tapi ya gue berusaha ngerti. Dia juga kerja keras gitu demi rumah tangga ini, demi tabungan masa depan anak kita nanti. Sampai suatu malam semuanya berubah. Malam itu HP Reza mati kehabisan baterai pas lagi ada kerjaan urgent yang harus dia balas secepatnya. Sementara charger HP ketinggalan di kantor. Dan kita berdua cuma punya satu charger itu doang yang gak bisa dipakai. Iya, gue tahu agak kocak. Karena beberapa kali mau beli charger baru kayak lupa mulu jir. Udah gitu saat itu juga laptop kantornya emang gak dia bawa. Katanya capek kalau tiap hari bolak-balik kantor harus bawa laptop. Biasanya juga kerjaan kantor udah diberesin sampai lembur juga kan. Jadi jarang banget tuh sampai tiba-tiba ada hal urgent yang harus dikerjain dari rumah. Karena dia panik, akhirnya minjem HP gue buat login email kantornya. Tapi dia lupa satu hal yang menurut gue sih fatal banget cuy. Email itu yang dia pakai buat urusan kantor ternyata juga nyambung ke notifikasi transaksi rekeningnya. Dan malam itu satu persatu notifikasi masuk, tepat di mata gue sendiri. Setelah itu di hari-hari berikutnya dia gak inget buat logout. Gue juga gak ngerasa itu perlu, karena kalau gak ada yang ditutupi, apa yang harus dikhawatirkan. Jadi ya gue santai aja. Sampai suatu hari ada notifikasi yang masuk dan bikin gue kaget. Notifikasi pertama masuk, transfer 2.500.000 berhasil.
Beberapa hari setelah itu disusul lagi. Transfer 1.800.000 berhasil. Itu kejadian berulang-ulang kali sepanjang 1 bulan dengan nominal yang beda-beda dan rata-rata di atas 1 juta semua. Ada berapa banyak coba notifikasi transfer yang keluar dari rekening itu? Gue diem aja sih waktu itu pura-pura gak notice. Soalnya jujur gue masih shock dan gak percaya sama apa yang baru aja gue lihat. Katanya keuangan kita bulan ini lagi ketat. FYI, lalu lintas keuangan kita biasanya tuh gini. Tiap bulan, Reza selalu transfer ke gue buat semua kebutuhan rumah dan nafkah gue sendiri. Terus biasanya juga dia TF ke gue khusus buat nabung. Sisanya buat pegangan dia sebulan ke depan. Di awal nikah, kita udah stabil kayak gini. Sampai 2 tahun belakangan, Reza udah mulai gak pernah kirim uang buat tabungan lagi. Alasannya banyak. Mulai dari servis motor, ganti ban, kasih uang ke rumah buat ibunya, kena potong pajak, dan lain-lain deh. Ya gue gak masalah karena semua masih tercukupi dan cuma bagian uang tabungan kita aja nih yang gak nambah-nambah. Tapi malam itu gue gak bisa tidur, otak gue muter terus. Ini transferan buat apa ya? Ke siapa? Kenapa sebanyak itu? Gue lihat Reza tidur di samping gue, mukanya kelihatan capek banget. Ada garis-garis di bawah matanya yang dulu gak pernah ada. Dan entah kenapa di tengah rasa curiga gue ada rasa kasihan juga yang muncul. Kayak ini orang kenapa sih sampai segininya nyimpen sesuatu sendirian. Besoknya pas Reza mandi, gue gak tahan lagi. Gue buka HP dia, gue cek isi WhatsApp-nya. Jujur campur aduk banget rasanya. Gue nyaris meledak saat itu juga. Gue takut banget kalau Reza punya perempuan lain di belakang gue. Akhirnya dengan skill mata-mata kelas kakap, gue scroll, nyari-nyari, tapi gak ada yang mencurigakan di chat utama. Semua kelihatan normal, chat kerjaan, chat gue, chat teman-teman kantornya. Sampai gue iseng klik menu chat diarsipkan. Dan di situ gue nemuin satu kontak yang gak gue kenal. Nama kontaknya Pak Anto Logistik. Foto profilnya foto gudang barang. Chatnya sepintas kelihatan kayak urusan kerjaan biasa. Tapi pas gue baca isinya, "Bang, sisa yang kemarin gimana? Yang nagih udah mulai galak." "Iya bentar, gue usahain minggu ini." "Jangan lama-lama bang, gue udah di titik pusing banget ini." Gue kayak, hah? Ini kontak siapa? Kenapa bahasanya kayak orang yang lagi kepepet banget gitu? Gue coba scroll ke atas chatnya, nyari kapan mulai obrolan ini. Pas gue nemu chat paling awal, gue baru sadar sesuatu yang bikin bulu kuduk gue merinding. Nomor itu ternyata nomornya Bayu, adik ipar gue sendiri. Cuma ini emang nomor yang beda dari yang ada di grup keluarga dan disimpan pakai nama beda. Foto profil yang Bayu pasang juga beda. Udah gitu sengaja diarsipin biar gak kelihatan di chat utama. Ternyata selama ini kerjaan lembur yang Reza omongin 2 tahun belakangan bukan soal kantor sama sekali. Gue duduk di pinggir kasur, tangan gue gemeteran megang HP itu. Rasanya kayak semua puzzle yang selama ini gak nyambung tiba-tiba klik satu-satu di kepala gue. Reza yang mendadak pendiam, gaji yang gak pernah nambah meski lembur nambah terus, Reza yang suka minta maaf soal keuangan tanpa penjelasan jelas. Semua itu ada hubungannya sama Bayu. Gue lanjut baca chatnya sambil hati gue makin sesek. Ternyata udah dari 2 tahun lalu Bayu mulai minta bantuan. Katanya kena masalah sementara. Terus makin lama nominalnya makin gede, makin sering. Ada chat yang isinya Bayu nyebut soal modal menangin balik. Ada juga chat yang nyebut soal aplikasi, member, dan deposit. Gue sebagai orang yang awam banget soal ginian, awalnya gak connect. Tapi begitu gue baca ulang pelan-pelan, ya Tuhan, ini judul kan? Yang bikin gue makin shock, di satu chat Reza sempat nulis gini ke Bayu, "Ini terakhir gue bantu ya, lo harus berhenti. Gue udah bohongin Sasa demi nutupin semua ini. Lo tahu kan gue bisa apa aja dilakuin buat keluarga. Tapi jangan bikin gue kehilangan Sasa juga." Gue baca kalimat itu berkali-kali. Di satu sisi gue kesel, marah, sakit hati banget karena dibohongin 2 tahun. Tapi di sisi lain gue juga ngerasa hancur buat Reza. Ternyata dia bukan lagi jahat atau selingkuh kayak yang sempet gue takutin. Dia cuma kejebak di antara sayang sama gue dan sayang sama adiknya sendiri yang keblinger. Dan buat Bayu, jujur saat itu juga rasa kesel gue langsung naik berkali-kali lipat. Gimana bisa dia tega banget bikin kakaknya sendiri lembur bohongan tiap malam?
korbanin waktu sama keluarganya sendiri cuman buat tutupin utang judinya dia. Akhirnya Reza keluar dari kamar mandi, ngeliat gue duduk sambil megang HP-nya yang masih kebuka di chat itu. Mukanya kayak kaget gitu ngeliat muka gue yang udah gak tahu kayak mana bentukan dan ekspresinya, sambil megang ponselnya dia. Sayang, suaranya Reza gemeteran. Kamu abis lihat apa? Tapi gue cuma bisa nanya satu pertanyaan yang paling nyakitin buat gue tanyain saat itu. Berapa banyak kamu kasih ke dia selama ini? Dan jawaban Reza selanjutnya bikin gue harus duduk lebih tenang lagi. Karena angkanya jauh lebih gede dari yang pernah gue bayangin. Dia sempat diam sebentar. Wajahnya kelihatan sedih dan agak takut buat ngomong. Tapi akhirnya dia bilang dengan nada lemah, 160 juta. Gue diem. Bukan diem yang tenang, tapi diem yang otak gue bener-bener ngeblank. Gak bisa proses angka itu. 160 juta? Itu bukan angka kecil. Itu bisa buat DP rumah kita. Itu bisa buat masa depan anak kita nanti. Suara gue udah gak bisa gue kontrol lagi. Pecah di tengah kamar yang tadinya sepi. Reza langsung duduk di lantai, mukanya nunduk. Iya, aku tahu sayang. Aku harusnya gak perlu sampai sebanyak itu. Tapi Bayu itu adik aku satu-satunya. Waktu dia pertama kali cerita kena masalah, dia nangis di telepon. Bilang ada yang nagih sampai ke kosannya. Aku panik, Sa. Aku gak mau keluarga aku kenapa-napa. Terus solusinya kamu bohongin aku selama 2 tahun. Terus dia debat lagi. Karena aku tahu kamu bakal larang, Sas. Dan aku juga tahu ini salah. Tapi aku gak tega ninggalin adik aku sendirian ngadepin ini. Gue nangis, bukan karena duitnya cuy. Tuh air mata kalau bisa jadi sumber air, udah bisa mengatasi kekeringan Alabasta kali. Jokes One Piece. Gue nangis karena gue ngerasa kayak orang asing di rumah gue sendiri. 2 tahun gue tidur sebelahan sama orang yang nyimpen rahasia sebesar itu. 2 tahun gue ngerasain kayak istri yang paling ngerti suaminya. Ternyata gue cuma ngerti separuh dari cerita aslinya. Gue coba tenangin diri, terus nanya lagi. Kamu tahu kan, ini gak bakal selesai kalau kamu terus-terusan nutupin dia. Ini lingkaran setan, Za. Bukan utang biasa yang sekali lunas terus kelar. Ini candu. Reza cuma nunduk, gak jawab. Dan dari situ gue baru sadar Bayu udah berkali-kali janji terakhir ke kakaknya sendiri. Tapi selalu balik lagi minta bantuan. Reza yang kelihatan kuat di depan gue ternyata capeknya bukan cuma dari kerjaan, tapi dari nutupin luka adiknya sendirian sambil harus tetap kelihatan baik-baik aja di depan gue. Malam itu gue gak bisa mutusin apa-apa. Gue cuma bilang, aku butuh waktu, Za. Aku gak tahu harus gimana sekarang. Seminggu setelah malam itu, gue akhirnya minta ketemu langsung sama Bayu. Bukan buat ngamuk, tapi karena gue capek jadi orang yang gak tahu apa-apa terus di rumah tangga gue sendiri. Pas ketemu, awalnya Bayu masih coba ngeles. Bilangnya gini, ini urusan gue sama kakak gue, Mbak, gak usah ikut campur. Tapi gue tatap matanya dengan serius dan gue bilang pelan-pelan, Bayu, gue gak marah sama lo karena lo lagi susah. Gue marah karena selama ini kakak lo yang nanggung semuanya sendirian, sampai rela ngebohongin istrinya sendiri. Lo tahu gak, dia sampai sering ambil lembur, capek sampai badannya nyaris tumbang, cuma buat nutupin masalah lo. Bayu diem, matanya mulai berkaca-kaca. Dan buat pertama kalinya dia cerita jujur gimana dia kejebak dari yang awalnya cuma iseng sampai akhirnya ke bawah terus. Dan setiap kali dia mau berhenti, dia malah kepikiran buat balikin modal dulu. Reza yang duduk di samping gue akhirnya ngomong juga, Bayu, ini beneran terakhir kalinya gue bantu lo. Tapi bukan buat nutupin utang lo lagi. Gue bakal anterin lo ke tempat rehabilitasi kecanduan judol. Dan gue sama Sasa bakal dampingin lo dari situ. Momen itu gue lihat 2 bersaudara ini nangis bareng. Bukan nangis karena marah, tapi nangis kayak akhirnya ada beban yang diangkat dari punggung mereka masing-masing. Dan buat gue, walaupun sakit hati gue soal dibohongin belum sepenuhnya hilang, tapi ngelihat Reza akhirnya berani jujur dan ambil langkah yang benar, itu bikin gue ngerasa mungkin masih ada harapan buat kita perbaiki semuanya bareng-bareng. Sekarang udah 8 bulan sejak malam itu. Bayu masih proses pemulihan dan Reza udah gak lagi lembur-lembur. Karena sekarang kalau ada masalah apapun, dia cerita ke gue, gak nutup-nutupin sendirian lagi. Jujur butuh waktu lama buat gue bisa percaya lagi 100%. Tapi
Tapi gue belajar satu hal yang penting dari semua ini. Niat baik yang dijalani dengan cara yang salah tetap aja bisa ngancurin kepercayaan orang yang paling sayang sama kita. Reza gak jahat, dia cuma laki-laki yang saking sayangnya sama keluarga sampai lupa kalau dia juga punya keluarga baru yang berhak tahu kebenaran. Buat kalian yang mungkin lagi ngerasa ada yang aneh sama pasangan kalian, entah itu soal keuangan, soal waktu, atau apapun, jangan takut buat nanya. Komunikasi itu emang kadang nyeremin, tapi jauh lebih nyeremin lagi kalau kita baru tahu kebenarannya bertahun-tahun kemudian dari hal yang gak sengaja kebuka. Menurut kalian keputusan gue buat coba perbaiki semuanya bareng ini udah tepat belum guys? Atau kalian bakal ambil langkah beda kalau di posisi gue? Tulis di kolom komen ya. Sampai ketemu di cerita GPC lainnya. Bye-bye.